Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, jadi ini tuh soalnya ada campuran ya antara biologi sama IPA. Kita mulai dari nomor 1 dulu kan ya. Udah pada siap belajar kan ya? Nanti kalau misalkan ada yang bingung, langsung tanya aja nggak apa-apa ya. Sama kalau misalnya nih kalian, Kak itu salah Kak, 1+2 itu 2 bukan 1. Nah nggak apa kalau kita ada salah-salah ingetin aja, siapa tahu hilaf kakak-kakaknya. Iya, betul. Oke, kita mulai dari nomor 1 kali ya. Aku bacain soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, adanya keputihan yang tidak normal dan berbau. Kedua, disebabkan oleh human papillomavirus. Ketiga, pendarahan vagina yang tidak normal. Keempat, nyeri di sekitar tulang panggul. Kelima, bercak darah pada urin. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, penyakit yang dialami adalah, nah sebenarnya ini ya, kalau soal kayak gini, trik aku pas aku ngerjain ujian sekolah tuh, ada satu nih di antara semua pernyataan ini yang stand out gitu. Nih, kalau aku ngeliatnya human papillomavirus ini tuh kayak udah sangat-sangat menunjukkan kalau jawabannya kanker serviks, karena kanker serviks itu disebabkan oleh human papillomavirus. Jadi tanpa kalian perhatiin yang lain tuh sebenarnya udah bisa ketemu kalau jawabannya kanker serviks. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Nah, pertama, jadi ini jawabannya kanker serviks. Aku highlight ya. Kalau kita bahas satu-satu nih pilihannya, pertama ada endometriosis. Nah, endometriosis itu kondisi, nah, jadi kayak ada kegangguan pada endometrium. Jadi kan harusnya kalau misalnya ada zigot nih, tumbuhnya di dalam rahim kan, ada zigot tumbuhnya itu di dalam rahim. Tapi di endometriosis ini zigotnya tumbuh di luar rahim. Nah itu namanya kelainan endometriosis. Kalau epididymitis itu biasanya yang tis itu radang, jadi radang pada suatu organ. Jadi di sini bisa diartikan kalau epididymitis itu radang pada epididymis. Nah selanjutnya kanker rahim. Kanker rahim itu disebabkan oleh, disebabkan oleh apa sih Kak, kanker rahim? Itu tuh kayak lebih ke faktor-faktor, pokoknya bukan virus kayak diabetes atau apa, tapi intinya kanker itu kan sel yang kalau ada triggernya, dia jadi bermutasi secara ganas. Nah, kanker rahim ini triggernya bukan virus kayak kanker serviks, dia tuh triggernya kayak diabetes. Ya lebih mungkin kayak kanker rahim itu lebih ke tumor, jadi ada tumor yang menyebabkan kanker yang tumbuhnya di dalam rahim. Nah itu kanker rahim. Oke, sejauh ini ada yang mau nanya nggak? Coba kasih reaksinya dulu dong. Apa kayak gitu loh atau terus tangan atau oke. Oke, aman-aman aja nih. Hit. Lanjut kali ya. Oke. Fit kayaknya Allah anotet dong. Oke. Jadi nih ada data. Katanya semakin banyak jumlah punya roti, rotinya makin manis. Kira-kira kenapa nih? A. Apakah karena semakin halus, ataukah karena B. Kalau rotinya makin halus, memudahkan pencernaan kimia oleh enzim, ataukah C. Semakin banyak enzim pepsin mengubah amilum menjadi gula, ataukah D. Yang halus mempercepat proses pencernaan mekanis. Jadi, kenapa semakin banyak kita ngunyah itu rasanya semakin manis? Itu karena adanya enzim petialin di dalam ludah kita. Enzim petialin ini mengubah tadi, menyederhanakan amilum-amilum di dalam roti menjadi gula yang bersifat manis. Dan
seperti yang kita tahu, pencernaan yang melibatkan enzim itu namanya pencernaan kimia. Jadi kira-kira jawabannya apa nih? Mungkin kalau kalian B. Jawaban ya, betul banget. Bebek. Tapi kalau yang nggak teliti biasanya jawabnya C nih, enzim pepsin. Salah banget nih. Enzim pepsin adanya di mana sih? Lambung. Mantap. Lambung. Fungsinya apa tuh enzim pepsin tuh? Mengubah protein jadi pepton. jadi pep. Gila sih, keren banget. Hebat. Tandai di jawabannya B. Enzim petialit. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya berarti. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Santai aja ya kalau ada yang tanya. Kalau masih aman kita lanjut ya. Oke, agak panjang. Oke, kita mulai baca soalnya. Perhatikan gambar berikut. Kadar CO2 di udara terus tinggi akibat penggunaan kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil semakin meningkat. Ditambah aktivitas pembakaran hutan untuk lahan pertanian. Kedua hal tersebut mengakibatkan kadar CO2 semakin tinggi di udara dan berdampak pemanasan global. Global ini. Selanjutnya, akibat pemanasan global, terjadi perubahan iklim yang tidak menentu dan mencairnya es di kutub utara. Di gambar di atas, dampak yang akan terjadi pada populasi hewan tersebut adalah, ini kalian bisa baca nih pilihannya. Coba aku pengen dengar kalian yang jawab, menurut kalian jawabannya itu yang mana? B. C. C. Ada yang punya pendapat lain? B sih. B. Oke, ada yang C, ada yang B ya. Nah, kalau buat di soal ini tuh emang agak tricky ya. Ini tuh udah termasuk soal high order thinking skills. Jadi jawabannya itu C. Kenapa C? Karena bisa kita lihat di sini tuh di soalnya terakhir kali dia menekenin di bagian akibat pemanasan global terjadi perubahan iklim yang tidak menentu dan mencairnya es di kutub utara. Mencairnya es di kutub utara. Berarti berpengaruh ke habitat kan? Kan bisa dilihat di sini hewan ini tuh habitatnya di suatu tempat yang dingin. Nah, di sini dia menekankan habitat mereka hilang gara-gara esnya mencair. Nah, sebenarnya B itu juga benar. B benar, tapi lebih tepat yang C. Kenapa lebih tepat yang C? Karena di sini dia nyebutin poin kalau menurunnya jumlah populasi karena berkurangnya tempat tinggal. Gitu ya, guys? Oh, siap, Kak. Jadi, emang agak tricky sih soal kayak gini. Jadi, kalian harus benar-benar bacanya yang teliti gitu. Diambil kata kuncinya gitu loh. Ya, iya. Lanjut ya. Mantap. Oke, di sini ada daftar zat pengawet makanan. Ada NaCl, ada asam benzoat, ada asam asetat, ada boraks, dan ada kalium sulfat. Katanya zat pengawet makanan buatan ini sering menimbulkan efek bahaya bagi tubuh kita. Maka perlu kita ketahui bahan pengawet yang aman itu yang alami. Bahan pengawet makanan alami itu yang mana nih? A kayaknya. A. Iya. B. Ada lagi? A sih. Oke, ini nih kalau kayaknya udah pada tahu nih kalau NaCl nih apa sih nih NaCl? Garam. Garam, mantap, natrium klorida. Ya. Nah, kalau asam benzoat ini adalah pengawet juga, tapi ini pengawet buatan ya semuanya. Yang pengawet alami lagi adalah asetat atau istilah kimianya CH3COOH, asam asetat. Alias, ada yang tahu nggak nih, asam asetat ini dalam bentuk alami kita tahu sehari-hari
Nah, kita punya di dapur apa nih? Sama setan. Cuka. Juga Kak. Mantap, suka. Itu. Nah, ini kalau borak saya suka banget sama Tapi aja. B. Ya. Yo, B jawabannya. Oh, borak itu yang suka sama sih. Yang diinvestigasi. Bagaimana masukkan terlalu banyak borak sih gitu-gitu. Nggak bisa ditiruin. Mantap banget. Jadi garam sama cuka ya, nama lain cuka itu bahasa kimia ya, asam aset. Oke, kita lanjut kali ya, Soha. Yo, mantap. Ini kalau ada yang kurang ini kurang apa, ini aja. Oke, soal fisika pertama kita nih. Perhatikan gambar berikut. Aku zoom ya. Ada bola dilempar ke atas. Dari posisi A, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Ternyata mencapai titik tertinggi di O apabila gesekan di udara diabaikan dan besar percepatan gravitasi bumi 10 meter per second, maka ketinggian maksimum yang dicapai bola dari permukaan tanah adalah, nah pertanyaan aku sekarang, untuk mencari kecepatan itu kan rumusnya ada beberapa rumus ya, ada yang bisa sebutin nggak rumusnya apa aja? Kecepatan sama dengan ukur waktu. Apa? Kecepatan sama dengan? Jarak per waktu. Ya, jarak per waktu, betul. Ada lagi? Oke, jadi gini. Kecepatan ini itu, jawabannya B bukan sih? coba nanti kita cek bareng-bareng ya. Jadi gini, kecepatan tuh rumusnya ada yang pertama VT, VT itu V akhir, sama dengan V0, V0 itu V awal, ditambah A itu percepatan dikali tinggi. Ini rumus pertamanya. Terus rumus keduanya ada VT sama dengan V0 ditambah 2AS. Nah, sekarang kita baca dulu nih. Yang kita ketahui dari soal tuh informasi apa aja. Yang pertama ada kecepatan awalnya 20 meter per second. Artinya V0-nya 20 meter per second. Selanjutnya kita dapat informasi kalau gravitasi bumi sama dengan 10 meter per second. Yang ditanya ketinggian maksimum. Nah, yang cocok dari rumus apa yang cocok dipakai dengan informasi yang udah kita ketahui di sini? Ada yang punya pendapat? Kita pakai rumus yang 1 atau rumus yang 2? Atau rumus yang 3? Dua. Yang 2 ya, betul, yang 2. Kenapa yang 2? Karena kita udah tahu nih, V0 kita udah dapat. A ini bisa kita ganti dengan G. Karena mereka satuannya sama kan, meter per second kuadrat ini, maaf ada yang salah. Nah, S-nya itu nanti kita ganti jadi H. Nah, yang kita cari itu nanti H ini. Jadi, aku tulis ulang VT sama dengan V0 ditambah 2GH. Aku punya pertanyaan lagi. Ada yang tahu nggak VT-nya itu berapa? V akhirnya berapa? VT-nya 0. Dari soal. Ah, iya, betul. 0. Jadi, ini nggak disebutin dari soal ya, tapi karena di sini disebutin kalau ketinggian maksimum, artinya pasti kan kalau di ketinggian maksimum dia berhenti dong, karena dia udah posisi tertinggi, nggak mungkin dia bergerak. Makanya VT-nya ini bisa kita asumsikan kalau VT adalah 0. Jadi 0 sama dengan 20 ditambah 2 dikali 10 dikali H. Ya, oke. Jadi, ada yang salah, ada yang salah. Ada yang VT tahu kuadrat masalahnya di plus mana? V0 kuadrat nggak sih, Kak? Kenapa? Sama dengan rumusnya itu VT kuadrat plus sama dengan V0 kuadrat plus 2AS nggak sih? Nah, iya betul. Ingat aku. Nah, harusnya VT kuadrat ya. Jadi
ini 0 sama dengan 400. Tapi itu benar salah satu salah, tapi ada juga salahnya. Ini harusnya minus nih, guys. Ini harusnya minus. Karena dia melawan gaya gravitasi, percepatan gravitasi. Fitrahnya gravitasi itu kan ke arah bawah, sedangkan dia dilemparnya ke atas. Oke kan? Jadi percepatan gravitasinya yang harusnya ke arah bawah 10 meter per second kuadrat, dia ini malah jadi kebalikannya. Itu ke atas, ini 10 meter per second kuadrat. nah, iya betul. Jadi ini harusnya rumus kita itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Untuk situasi yang ini ya guys, perhatiin. Untuk situasi yang ini kita pakainya tanda kurang. Jadi ini 2 kali 10 kali H, 20H, terus kita pindahin ke bagian yang aku katasin ya. Kita pindahin ke bagian yang kiri, jadi 20H sama dengan 400. H-nya 20 meter. Siapa tuh tadi yang jawab 20 meter? Aku, tapi lupa ditambahin 5. Iya nggak sih? Dari tanah kan. Ya, Iya betul. Nah, ya kan aku juga hampir lupa. Benar. Iya ya. Jadi 20 itu nggak enak yang lihat ya sebentar. Nah, iya. 20 itu baru dari letak posisi bola, guys. Ini kan tanah nih, tadi bolanya di sini. Terus nanti dia terbang. Nah, gini kan. Nah, 20 itu baru dari sini ke sini doang 20. Kita masih, karena dia nanya dari permukaan tanah kan di sini kan. Di sini nih permukaan tanah. Sedangkan segini itu 5. Berarti ditambah dulu semua, jadi 20 tambah 5 sama dengan 25. Berarti jawabannya C. Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Kak, soal rumusnya masih belum paham, Kak. Rumusnya? Ini aku hapus aja ya. Yang sisanya udah itu belum? Udah ngerti belum untuk hitung-hitungannya? Udah, Kak. Oke. Untuk rumusnya di atas ini aja kali ya. Jadi rumus yang kalian pertama ketahui tentang kecepatan itu kan pasti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu kan. Ini rumus pertama nih. Rumus kedua kita punya V akhir sama dengan V awal ditambah percepatan dikali waktu. Ini rumus kedua. Rumus ketiga, kita punya V akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Percepatan dikali jarak. Nah, gimana cara kita tahu kapan pakai rumus yang mana? Itu tergantung informasi yang kita punya. Contohnya tergantung informasi yang kita punya dan tergantung apa yang ditanyain. Di sini kan yang ditanyain itu ketinggiannya kan H-nya. Dan kita juga punya gravitasi, kita punya gravitasi. Jadi di antara ketiga rumus yang ada ini, yang paling cocok untuk dipakai itu yang rumus ketiga. Udah paham belum? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. alhamdulillah. Hari ini keren lah. Aku hapus dulu ya semuanya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, kita lihat nih nomor 6 nih. Ada si Hussein. Katanya Hussein mendorong dengan gaya 10 Newton. Nah, maka meja bergeser sejauh 2 meter. Apabila usaha yang dilakukan sistem sebesar 28 Joule, maka besar gaya gesek antara meja dengan lantai adalah berapa? Apa
sih yang dimaksudnya sistem? Sistem ini adalah keseluruhan gaya-gaya yang bekerja dari perilaku mereka saling dorong-dorongan meja ini. Mungkin biar gampang aku ilustrasi pakai ini deh. Kita ini lagi yang Oke. Di sini ada meja. Terus ada seorang nih, nggak tahu temennya Hussein namanya siapa. Dia ngedorong dengan gaya 45 Newton. Terus si Hussein ngedorong juga dengan gaya 10 Newton. Si temennya Hussein lagi ada ngedorong dari arah sini dia 25 Newton. Dan ada suatu gaya gesek yang sesuatu kita nggak tahu. Dan si meja ini karena dia mengalami dorongan, dia ini mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Ada yang tahu nggak? Apa sih yang dimaksud dengan usaha? Ada yang tahu nggak? Oke. Usaha itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu titik ke titik selanjutnya. Baik. Gaya yang dibutuhkan untuk perpindahan yang searah dengan perpindahan itu. Gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan sebesar perpindahannya itu berapa. Jadi atau rumusnya adalah force kali perpindahannya. Dan yang dimaksud dengan force di sini adalah resultan gayanya, alias seluruh apa sih yang dimaksud dengan resultan? Resultan itu seluruh gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Jadi kita tahu nih usahanya adalah 28 Joule. Kita mau nyari ini berapa sih resultan gayanya? Resultan gayanya adalah work bagi S-nya ya, alias 28 Joule dibagi 2 meter. Berapa nih? Oh, 14 Newton. Jadi resultan gaya yang terjadi di sini seluruhnya adalah 14 Newton. Resultan gayanya apa aja sih? Kita mungkin lihat dari yang ke kanan dulu ya. Ada 10 Newton si Ahmad. Ada temennya Ahmad 40 Newton. Ini resultan gaya sama. Terus ada temennya Ahmad, temennya Hussein lagi yang arahnya ke kiri. Alias berlawanan dengan arah gayanya Hussein. Jadinya dia minus 25 Newton. Dan ada lagi gaya gesek. Dan gaya gesek ini arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya, arah perpindahannya. Berarti gaya gesek kita simpulin apa ya? Gaya gesek, gaya gesek. F gesek. Kita simpulin dengan minus juga. Kenapa minus? Karena tadi dia apa? Dia berlawanan dengan arah perpindahan sama dengan 14 Newton. Coba kita hitung ya. 55 kurang 25 30 kurang gaya gesek sama dengan 12 Newton. Jadi gaya geseknya 16 Newton. Gimana? Ya. Hilang. Ada yang ditanyain? Gimana? Bisa diulang Kak penjelasannya. Oke, aku ulang dari maksudnya aja kali ya, tapi ilustrasinya tadi udah paham kan ya? Apa sih usaha? Usaha itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan sesuatu sebesar perpindahan atau work. Ini gaya kali perpindahannya. Jadi kalau kita ubah rumusnya, jadi kita kan mau nyari, itu bisa
sesuatu gak di kalian? Ada garam, Kak. Oh, ada garam, ada yang biru-biru gak? Ada Kak. Ada Kak. Kak. Ada Ayo, Ada. screenshot dulu sebelum yang lagi. Kayak coretan tangan, Kak. Bentrok, Kak. Iya, oke, Sulha kayaknya internetnya lagi masalah. Hai guys. Halo, Sulha. Maaf, ini jelek banget internetnya. Udah sempet ke ini kan? Tulisannya bentrok, Kak. Oh, iya. Tadi di aku nggak bisa. Coba dihapus semua dulu kali ya, Sulha. Terus gue coba nulis-nulis lagi. Iya, coba. Ini di aku soalnya masih hitam blank layarnya. Kasih. Ada benefit. Aman. Halo, Sulha. Halo, Sulha. Tes. Iya, oke. Oke. Nah, ini aku tulis aja kali ya. Pertama kita tahu work adalah gaya kali perpindahan. Jadi untuk nyari resultan gaya, kita pakai work dibagi perpindahan itu. Work-nya berapa sih? Oh, 28 Joule. Perpindahannya berapa sih? Ada 2 meter. Jadi resultan gayanya kita tahu 14 Newton. Nah, resultan gayanya ini ada apa aja sih? Ada si Ahmad, 10 Newton ke sini. Ada temennya Ahmad, 45 Newton. Ke sini juga, searah perpindahan. Ada temennya Ahmad yang mendorong di arah yang berlawanan. Itu 25 Newton. Dan ada lagi, gaya gesek ini yang ditanyain. Yang gaya gesek itu pasti arahnya berlawanan dengan arah perpindahan. Yang ada besarnya adalah 40 Newton totalnya. Berarti 30 Newton dikurangi gaya gesek adalah 14 Newton dan gaya geseknya 16 Newton. Gitu. Iya, mungkin tulisannya agak lama kali ya karena masalah jaringan kampret ini. Coba kalian pahamin aja dulu baik-baik apa yang udah Kak Sulha tulisin. Nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung, coba tanyain.
Kak, itu W sama dengan apa ya? Itu W sama dengan resultan gaya atau sigma F dikali S, atau S itu displacement perpindahannya. Yang kayak huruf E itu tanda sigma. Yoi, sigma itu apa? Resultan. Resultan apa? Semua gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Kita lihat nih, gaya yang bekerja pada sistem ini apa? Ada si Husen, temannya Husen, ada Gesek juga. Itu. 25N benar, pintar, hebat. Dapat dari orang yang sebelah kanan. Dia kenapa minus? Karena dia ada di area yang berlawanan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Mantap, keren. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini mungkin soal agak baru ya, mungkin karena kalau buat aku juga ini termasuk soal baru. Tapi nggak apa-apa, kita baca aja pelan-pelan. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan tersebut, status siaga 1 ditunjukkan oleh nomor, oke kita baca dulu berarti pelan-pelan. 1. Belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. 2. Hujan menyebabkan terjadinya genangan air, tapi kondisinya belum kritis dan membahayakan. Namun masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan pada suku dinas pembinaan mental dan kesejahteraan sosial atau Bintal Kesos di wilayah setempat. 3. Urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Yang keempat, dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan ini adalah Gubernur selaku pemimpin provinsi. Oke, jadi ini tuh mungkin itu kali ya. Siaga banjir kali ya, karena di sini udah sempat ada bits and pieces tentang banjir. Ya ini kayak udah pada tahu ya. Iya jawabannya D, betul. Ini mereka urutannya mereka balik nih. Jadi yang nomor 1 ini siaga keempat, yang nomor 2 ini siaga ketiga, yang nomor 3 siaga kedua, dan yang nomor 4 ini siaga ke-1. Jadi karena yang ditanya status siaga 1, jawabannya 4. Pintar lah, aku yakin kalau soal gini kalian jago. Karena kalian, dulu zaman aku nggak ada soalnya. Tapi benar nih, guys. Jadi intinya ini tuh siaga 4 itu siaga yang penanggung jawabnya itu paling rendah gitu statusnya. Nah, siaga 1 itu udah paling tinggi. Jadi penanggung jawabnya itu gubernur. Jadi kalau udah siaga 1 udah dipegang sama gubernur. Udah 6 jam gak surut-surut. Terus kan kondisi menjadi kritis, mungkin apalah listriknya, makanannya, bla-bla gitu. Gimana? Adik? Kalau siaga 3 itu nomor 2. Yang siaga 3 itu nomor 2. Dia penanggung jawabnya dinas sosial, kesejahteraan sosial. Gini ya guys. Ini jawabannya yang kita lanjut ya. Ya, semakin kecil siaganya semakin parah ya. Kalau banjir, gimana cari-cari
Kita masuk kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini ada soal lensa nih. Aduh, soal paling nggak aku suka sejujurnya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah benda terletak di depan lensa, seperti pada gambar. Jika benda digeser 15 cm menjauhi lensa, sifat bayangan yang terbentuk adalah tes suaraku jelas. Jelas, Kak. Oh, di aku feedback. Oh, kalau jelas. Ini tuh kata soalnya tuh sebuah benda terletak di depan lensa, tapi kenapa ini tulisannya bayangan? Aku juga bingung. Jadi aku anggap aja ini benda ya. Lagi pula, ini kan titik fokus. Kalau misalnya ada sebuah lensa cembung dan suatu benda itu diletakkan di fokusnya, dia nggak akan terbentuk bayangan, atau kata-kata bisa diibaratkan bayangannya itu adalah benda itu sendiri. Kayak gitu. Kalau misalnya benda itu diletakinnya di titik fokus. Nah, kita ibarat ini benda ya, dia ada di sini. Kita geser dia 15 cm menjauh ke lensa. Berarti kalau ini 24, ini berarti 48 lah ya. Kalau kita geser ke sini 15 cm, dia masih ada di sinilah kurang lebih. Berarti ini tuh ada di ruangan berapa, guys? Ruang 2 ya? Oke, ruang 2, benar banget. Menurut kaidah yang dijumlahin sama dengan 5, berarti bayangannya ada di mana nih? Oke, bayangannya nanti bakal ada di ruang 3. Ruang 3 di mana sih ya? Di sini dong. Kenapa? Karena ini lensa. Lensa itu artinya dibiaskan dia. Nanti akan terbentuk bayangan di ruang 3. Gini. Bisa dihapus. Di sini nanti akan terbentuk bayangannya itu bakalan terbalik dan diperbesar. Jadi kalau misalkan ada benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3, itu karena ini lihat aja, ini kan 2, ini 3, jadi dia bakalan jadi diperbesar. Nah, dan dia bakalan maya dan terbalik. Jadi kalau nyata dan terbalik, kalau misalnya dia akan maya dan tegak hanya kalau dia ada di sini. Mana itu ruang 1. Dia akan maya dan tegak. Itu maya tegak sama nyata terbalik itu udah berpasangan. Oke. Maya apaan, Kak, kalau boleh tahu?
Maya itu artinya semu. Semu itu jadi dia nggak nyata. Jadi ibaratnya kalian cermin sekarang, cermin data kalian kaca-kaca di rumah kita. Kamu angkat tangan kanan, dia naiknya itu tangan kiri. Jadi artinya dia itu semu, dia itu maya, walaupun kelihatannya sama kita yang kanan, tapi bagi di cermin, dari sisi cermin dia maya, dia kiri. Artinya maya itu semu gitu, berbeda, nggak nyata. Kalau nyata itu kalau kita nyatanya angkat tangan kanan, si cermin angkat tangan kanan juga gitu. Permisi Kak, boleh minta tolong dijelasin nggak yang ruang-ruangnya itu? Sama sifatnya juga Boleh Kak. minta Setiap tolong dijelasin. ruangan katanya. Tadi ada yang nanya ngejelasin ruang sama sifat ruang sama sifat. Iya Kak, masalah ruang itu Kak. Oh. Oke. Jadi kalau dalam cermin dan lensa, ruang benda tambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Jadi kalau bendanya ada di ruang 1, bayangannya ada di ruang 4. Kalau bendanya ada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Kalau bendanya ada di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2. Nah, di mana sih ruang 1 itu? Misalnya ini lensa. Ini ada fokus, ini ada jari-jari. Jari-jari itu 2 kali fokus, sama aja. Ini ada fokus di sisi berlawanan, dan ini adalah jari-jari di sisi yang berlawanan. Ruang 1 itu mana? Ruang 1 adalah ruang di antara lensa atau cermin itu ke titik fokusnya. Ruang 2 itu antara fokus dengan jari-jarinya. Ruang 3 itu antara jari-jari, lebih dari jari-jari jaraknya. Nah, ruang 4 itu di mana? Ruang 4 itu ada di tulisannya agak delay. Aku omongan aku agak delay juga. Mungkin aku coba bantu kali ya buat pembagian ruangannya. Sulha ini dihapus dulu, nggak apa-apa kan ya? Halo? Oke, aku coba bantuin Sulha ya. Ini suara aku sekarang jelas gak? Jelas. Aman Kak. Oke, aku coba bantu ngejelasin yang maaf salah. Nih, aku coba bantu ngejelasin yang bagian ini ya, bagian pembagian ruang. Jadi di sini Sulha tuh udah menggambarkan lensa nih. Ini lensa. Gimana ya biar nggak ke Nah, ini lensa ya guys, ini lensa. Nah, di sini tuh ada fokusnya, terus ada 2 kali fokusnya, atau biasanya disebut M. Di sini juga ada fokusnya dan 2 kali fokusnya. Gimana cara pembagian ruangnya? Nih, bisa kita lihat di sini buat yang di bagian kirinya lensa, yang bagian ini. Ruang pertamanya itu ada di antara lensa sampai titik fokus. Ini namanya ruang 1. Terus ruang 2-nya ada di antara titik fokus sama titik perbesarannya. Bukan titik perbesaran. Namanya sebentar, aku lupa namanya.
R itu Jari-jari aku biasa nyebutnya, nggak tahu sih kalau orang. ya kita sebut aja jari-jari ya. Jadi ini R. Ruang 2 itu antara titik fokus dan R, namanya ruang 2. Nah, ruang 3 ada di samping kirinya R. Jadi dari R ke sini tuh udah ruang 3 semua. Ini ruang 3. Nah, masih ada ruang 4. Ruang 4 itu ada di bagian bawah. Di bagian ini tuh ruang 4 nih, guys. Kalau ruang 1 ini bagian ini. Yang di atas-atasnya itu ruang 1. Ruang 1, 2, dan 3 maksudnya, maaf ya. Nah, itu untuk di bagian yang kiri. Sekarang kita ngomongin di bagian yang kanan. Di bagian kanan itu sama, bedanya posisi ruang 4 dan ruang 1, 2, 3-nya kebalik. Jadi yang di bagian atas, ini yang di bagian atas ini ruang 4. Ini yang bagian atas ini nih. Nah, dan bagian ruang satunya, ini ruang 1, sama juga dari dari lensa ke jarak fokus itu ruang 1, dan ruang 2 ada di antara fokus sampai jari-jari. Ini ruang 2 nih. Nah, jari-jari ke belakang itu ruang 3. Jadi gini pembagian ruangnya. Ada yang mau ditanyain? Atau udah jelas? Kalau untuk ditentukan diperbesar atau diperkecilnya gimana, Kak? Apa-apa? Untuk menentukan diperbesar sama diperkecil tuh gimana? Oh, itu ada rumusnya. Rumusnya itu M sama dengan S aksen per S. Jadi S aksen itu jarak bayangan dari lensa, dan S itu jarak benda aslinya dari lensa. Biasanya dikasih tahu gitu sih di soal kayak misalkan ada benda ditaruh di posisi ini, terus bayangannya ditaruh di posisi ini, nanti dibandingin jadi dapat deh itunya. Oke, Ade. Mungkin triknya kalau ada soal kayak gini kan kayak nggak dikasih tahu banget ya bayangannya atau apanya. Tapi bisa juga kalian cari pakai ini, cuman aku rada malas. Bisa juga kalian cari pakai rumus yang tadi Kak Fitri kasih. Cuman kalau triknya adalah kalau misalnya dia di ruang 1, bayangannya kan di ruang 4, 1 ke 4 gitu kan. Itu nanti dia bakal jadi diperbesar. Tergantung ruang bayangannya ya. Kalau ruangan bayangan lebih besar. Ya, betul. Itu trik ya. Sebenarnya itu trik aja. Tapi kalau cara yang benar ya kalian tentuin pakai ngitung itu rumus. Terus kalau misalkan ada di ruang 2, ke ruang bayangannya di ruang 3, nanti dia bakal diperbesar. Kalau dari ruang 3 bayangannya nanti dia bakal di ruang 2, dan itu udah diperkecil. Kayak gitu sih kalau triknya. Iya. Jadi kalau misalkan yang ditanya sifat-sifat tuh pakai caranya Sulha, tapi kadang-kadang ada soal yang perbesarannya berapa, terus pilihan ABCD-nya tuh pakai angka. Nah, itu baru kalian pakai rumus. Ya. Jangan. Rumusnya kalau boleh tahu gimana ya, Kak? Ini yang di atas M sama dengan S aksen per S. S aksen itu jarak bayangan ke lensa, dan S itu jarak benda ke lensa. Oke. Yang ini nih. Oke, kita lanjut ya. Hapus dulu. Nomor 9, sumber energi terbarukan yang dihasilkan dengan mengumpulkan panas untuk keperluan pemanasan, mengeringkan hasil pertanian atau produksi listrik di sektor industri, perumahan, dan komersial. Menggunakan teknologi A. Thermal, B. Fotovoltaik, C. Bioenergi, D. Energi hidro. Kita bahas satu-satu. A. Thermal. Thermal itu dia mendaur ulang sampah gitu. Jadi sampahnya dibikin menjadi suatu energi. Nah, energinya itu dipakai buat membantu lingkungan. Ya.
Terus yang B itu fotovoltaik, dia menggunakan cahaya matahari buat ngebangkit listrik. Contohnya itu contoh dari fotovoltaik. Yang kalian tahu nggak sih rumah yang di atasnya ada namanya apa, Sulha? Yang buat ngedeteksi matahari itu? Panel surya. Ya, panel surya. Panel surya. Itu biasanya buat bikin panasin air buat mandi, itu biasanya pakai dari itu tuh. Jadi air sinar mataharinya diserap, terus timbulin energi panas, terus jadinya bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari. Terus C ada bioenergi. Bioenergi itu yang bioenergi itu energi yang didapetin dari bahan alam. Contohnya dari Biogas kah, Kak? kenapa? Biogas atau bukan? Iya. Maaf, bukan bahan alam. Biofuel ya. Biofuel itu biogas. Bioenergi didapatkan dari biogas, terus energi hidro bisa diartiin dari namanya hidro itu air kan. Jadi energi yang didapatkan dari air. Oke, kita balik ke soal. Jadi kan sumber energi yang terbarukan yang dihasilkan dengan mengumpulkan panas untuk keperluan pemanasan, mengeringkan hasil pertanian, atau produksi listrik di sektor industri, perumahan, dan komersial menggunakan teknologi. Dari contoh yang udah aku sebutin tadi, kira-kira yang cocok dengan soal ini jawabannya gimana? Deva atau B. Iya, fotovoltaik. B kayaknya. Ini fotovoltaik ya, guys. Maaf. Iya, jawabannya B. Tadi ada yang minta itu ya, ditulisin artinya. Ini tuh maaf ya tulisannya jelek, tapi ya intinya gitu artinya. Ada yang mau ditanyain? Itu yang maksudnya dari air zat kimianya atau kayak kincir air gitu, Kak? Lebih kayak kincir air deh, kayaknya biasanya kalau untuk teknologi gerakan air sih, memanfaatkan gerakan air, entah itu kincir air atau turbin or something. Jana. Oke, aman. Kita lanjut aja kali ya. Oke. Aku hapus ya. Oke, kita lihat nih, ada bioteknologi lagi. Pertanyaannya adalah, ini kayaknya lupa ke enter. Produk yang berperan untuk kebutuhan pangan. Oke, di sini ada pilihannya ada 8 ya. Jujur kalau aku lihat satu-satu, enggak semuanya aku tahu namanya. Nih, ada pertama, 1 bovin somatotrofin. Ada yang tahu nggak ini apa? Aku jujur bukan ini, lupa lah dikit-dikit. Kalau ada yang tahu bisa tulis di chat tuh maksudnya
somatotropin apa. Tapi apakah dia untuk kebutuhan bahan pangan? Karena kita masih tanda tanyain dulu aja ya. Kedua adalah broccoliflower. Kalau dari namanya nih, ini kalau dari namanya ini nih adalah suatu bioteknologi pangan karena dia adalah semacam bunga brokoli, mungkin ada sebuah sistem teknologi gitu. Jadi oke, cek kayaknya. Oke. Oke. Kemudian ada fermentasi kotoran ternak atau biogas. Nah, apa biogas ini menurut kalian bioteknologi pangan? Kalau menurut aku dari namanya aja biogas, dia ini sama sekali bukan bioteknologi pangan. Jadi kita bisa nge-blacklist si nomor 3 ini dan kita coret nomor 3 dari pilihan. Jadi jawabannya C. Oke. Jawabannya adalah C. Kita lihat apa? 2 broccoliflower, 5 kita cek lagi ya. 5 Bacillus thuringiensis, bakteri penghasil protein kristal. Jadi beta ini seingat aku ada kayak bakteri gitu. Bakterinya itu dikasih ke tanah. Ini koreksi ya kalau salah, maaf. Bakterinya dikasih ke tanaman. Nanti tanaman ini jadi lebih kebal terhadap hama, ulet, tikus gitu-gitulah. Pokoknya dia kebal terhadap hama dan itu jadi ya lebih baik lah ke tumbuhan yang kita makan tersebut. Terus ada golden rice, ini ya bioteknologi pangan juga ya, jadi kayak rekayasa genetik how to biar beras ini warna yang emas. Beras ini memiliki kualitas yang baik. Kalau kita lihat nih 1, 2 berapa nih? 3 ini beda-beda ya, 2 ya benar. 3, 4 dan 6 antibodi monoklonal gini kayak semacam bakteri dimasukin ke suatu DNA, digabung sama bakteri, ini tuh bisa dijadikan antibodi, disuntikan ke makhluk hidup dan dia menjadi antibodi yang kuat gitu. Tapi dibuatnya secara cloning gitu, monoklonal lah pokoknya. Pokoknya ini adalah bakteri. Kalau salah bakterinya tuh biasanya dipakai adalah E. coli dicampur sama DNA. Biasanya beda warna itu. Nah, ini semua namanya adalah antibodi monoklonal dan ini tuh bermanfaat untuk kayak menjaga kesehatan lah. Ini di bidang kesehatan. Kayak vaksin gitu ya, Kak? Kayak vaksin. Bedanya kalau vaksin itu apa sih? Vaksin tuh lebih kayak iya, oke, sama-sama Samuel, semangat. Vaksin itu adalah virus atau bakteri yang dilemahkan biasanya. Jadi vaksin corona yang kita ini juga punya segmen dari virus corona yang dilemahkan dan dicampur dengan bahan-bahan lain menjadi vaksin. Kalau antibodi monoklonal itu mainnya adalah apa? Sumber utamanya dari iya juga mungkin ya. BST itu apa sih? Oh, brofin somatotropin. Iya benar-benar. Peningkatan kualitas susu sapi. Sini pakai kita. Terima kasih. Bioetanol sama kayak biogas nih, 3, 6, dan 8. Ini satu jenis yaitu bioteknologi di bidang energi. Ini di bidang energi. Energi. Nampak. Gimana kira-kira cocokologinya? Dapat lah ya, insya Allah bisa. Oke, kita lanjut ya. Karena atau ada yang mau ditanya lagi dulu tentang hal ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Massa jenis kubus tersebut adalah, wow, ini gambarnya agak
Agak buram ya. Ya udah, apa. Jadi yang ditanya itu massa jenis. Ada yang tahu nggak rumus massa jenis itu kayak gimana? Massa per volume. Iya, betul. Rho itu massa per volume. Jadi, dari gambar ini kita bisa dapetin massa dan kita juga bisa dapetin volume. Pertama, kita lihat gambar yang ini dulu. Dari sini kita bisa dapat, oke Rifki, dari sini kita bisa dapetin volumenya dengan cara kita hitung nih sisinya berapa. Jadi kan ada penggaris di sini, ada 0,5, di sini 3,5. Berarti sisinya 3,5 kurang 0,5 dengan 2 cm. Berarti rumus volume kubus kayak gimana? Ya dong, Fitri. Iya, maaf. Ya, mulai mabuk nih. Rumus volume kubus kayak gimana? SSS. Ya, S. Jadi 3/3 sama dengan 27 cm kubik. Udah dapet nih volumenya. Sekarang kita tinggal cari masanya. Masanya kita lihat dari ini. Agak susah sih ya dilihatnya, tapi ya Kira-kira kita coba aja ya. Ini tuh untuk Itu kalau boleh neraca. tahu. Masanya berapa kalau boleh tahu? Buram sama Masanya itu dilihat dari gambar ini, tapi gambar yang kita punya juga buram soalnya. betul. Sama kok kayak kalian. Iya. Kita anggapan aja ya, ini biar yang penting kalian tahu caranya aja. Jadi kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kalian tahu gimana. Misalkan ini 200 ya. Ini 200. Ini di sini 80 misalkan. Iya deh, Pak. Di sini 90 kali ya. Nah, untuk neraca, ini namanya neraca Ohaus yang 3 lengan. Nah, ini tuh kalian tinggal jumlahin aja semua angka yang udah didapetin. Jadi di sini kan ada 90, terus ada 80, ada juga 200. Ini kalian jumlahin tiga-tiganya jadi 370. Nah, 370 gram, berarti ini masanya. Masa dari kubus. Yaudah, kita tinggal masukin ke rumus. Di Rho sama dengan 370 per 27. Bla 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 gitu. Paham nggak? Karena ini Oh, jadi kalau misalnya nentuin massa dari neraca gitu tuh dijumlahin semua ya, Kak? iya, tinggal dijumlahin aja. Cuman ini karena gambarnya buram banget, jadinya agak susah ya kita ngelihat angkanya. Ada yang mau nanya? Kayak itu kan kayaknya yang paling bawah itu kan 7 ya, 7 kayak 7,5 gitu. Itu kan satuan. Kok bisa jadi puluhan gitu gimana, Kak? Atau besarannya, Kak? Beda? Jadi hitungannya skalanya, ini tuh perbedaan skalanya gitu. Di sini 6, mungkin di sini tulisannya 7 juga, tapi aslinya tuh sekitar 700-an harusnya. Tapi skalanya mereka misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Biasanya ini namanya skala depan. Aduh maaf ya, ini agak numpuk warnanya, coba yang lain. Ini skala depan, ini depan, ini tengah, ini yang belakang nih. Biasanya kalau yang depan ini satuan, terus yang tengah ini dia puluhan, yang paling depan itu dia ratusan. Nah, terus nanti tinggal kalian jumlahin aja dari puluhan, satuan, dan ratusan itu. Nanti itu hasilnya adalah massa dari benda yang diukur. Udah jelas belum?
Kalau ini angkanya jangan Jelas. dikurangin ya, karena ini aku berani ngaco doang angkanya. Yang penting kan nanti jumlahin aja. Ya, oke. Kalau jelas kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, soalnya selanjutnya ini kayak lebih gampang nggak sih? Kita disuruh ngeliat tabel. Coba kalian perhatiin dulu ya tabelnya. Terus berdasarkan data, hubungan bobot badan dan masa kehamilan gimana? Kalau kita lihat nih, kita perhatiin aja sebenarnya berat badannya si simpanse. Berat badannya si simpanse 40 kilo. Terus dia masa hamilnya 227 hari. Terus 70 kilo 257 hari, which is lebih gendut, lebih lama gitu hamilnya. Terus 20 kilo ternyata dia cuma 187 hari alias lebih sebentar hamilnya. Dan ternyata kalau kita lihat dari data aja, data ini doang, semakin gendut dia, semakin berat dia, semakin lama hamilnya. Jadi kalau kita simpulin dari ini aja, dari data ini aja, masa kehamilan hewan ini dipengaruhi sama bobot badannya. Semakin besar bobot badan, makin lama masa kehamilannya. Kita cuma disuruh berargumen, menyimpulkan dari data ini doang. Jadi kata-katanya juga beberapa. Emang mungkin nggak semuanya dipengaruhi sama berat badan, tapi dari data ini aja kita suruh simpulin kalau dipengaruhi sama berat badan. Gitu sih. Lanjut aja, Fit. Oke, kita lanjut. Oke, bisa. Oke. Kita lihat dulu ya soalnya. Dua benda saling digosokin. Oke. Dua benda saling digosokin. Kedua benda tersebut akhirnya bermuatan. Proses benda serta proses berikut yang sesuai adalah pokoknya kalau aku ingetin aja, kalau misalnya ada soal kayak gini, itu soal listrik statis, kain wol ini memiliki kecenderungan untuk menjadi positif. Dan balon atau sisir, oke semangat, balon atau mika atau apapun itu, dia memiliki kecenderungan untuk bersifat negatif. Kebalikannya, kalau misalnya ada sutra sama kaca, sutra kain, si kain sutra ini kecenderungannya untuk bersifat negatif. Dan kaca ini memiliki kecenderungan untuk menjadi positif. Gimana sih dia bisa menjadi kecenderungan jadi positif atau negatif? Karena ada namanya juga listrik statis, dia diam, hanya saja elektronnya aja yang berpindah dari dari suatu benda ke benda lain. Oke, kalau kita bisa lihat dari soal ini, elektron dari balon berpindahnya dari mana sih? Berpindahnya pasti ini awalnya sama-sama netral. Yang akan menjadi positif nanti dia akan mentransfer elektron, hanya elektron yang ditransfer, nanti dia akan bermuatan positif dan ini negatif. Awalnya sama-sama netral, tapi karena ada perpindahan elektron, nanti yang didapat elektron dia nanti bakal lebih banyak elektronnya dong daripada proton.
nanti dia akan kecenderungannya negatif. Dinamakanlah dia bermuatan negatif. Kebalikannya yang ngasih, dia bakal protonnya sama nih, tapi elektronnya berkurang. Which is protonnya bakal lebih banyak dari elektron. Jadilah dia bermuatan positif. Elektron dari balon berpindah ke wall. Enggak ya, karena balon ini punya kecenderungan bersifat negatif. Jadi dia bahkan yang nanti bakal dapat elektron. Salah. Elektron dari ebony berpindah ke wall, salah juga. Nanti wall yang ngasih. Elektron dari wall berpindah ke mika. Nah, ini benar. Kain sutra berpindah ke kaca. Nah, yang benar adalah kaca yang pindah ke kain sutra. Kain wall kasih ke balon elektron. Yang benar yang C ya, yang mika. Elektron dari kain wall berpindah ke mika. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini kalian pasti bisa lah ya, nomor 14. Lengkapi skema perubahan wujud berikut. Proses nomor 1, 2, dan wujud nomor 3 yang tepat adalah, kita lihat pelan-pelan. Nih, kita cari tahu dulu nomor 3 itu apa. Kan katanya ini ada benda padat, terus nama prosesnya mencair, terus jadi proses 3. Berarti proses 3 itu apa? Cair. Nah, ya, itu. Proses 3 cair, jelas lah itu gampang. Oke, sekarang kita cari tahu dulu yang nomor 1 apa? Dari cair ke gas itu nama prosesnya apa? Uap. Betul, cair ke gas namanya menguap ya. Terus kita cari tahu yang nomor 2, dari padat namanya apa? Menyublim. Menyublim. Jadi jawabannya yang B. Aman kan ya ini? Deposisi itu apa? Mendeposisi itu apa? Ya Kak, apa tuh, Kak? Deposisi itu mirip sama mengkristal, jadi kayak dari gas ke padat. Oh, ya. Oke, Elsa, semangat. Lanjut ya, nomor 15. Andi membeli kipas angin untuk di kamarnya. Seperti gambar berikut. Aku mau jelasin nih, tapi mungkin ini jadi soal terakhir kita nih Fitri hari ini, karena mungkin udah menjelang maghrib juga. Yang muslim kalau ada yang puasa Senin Kamis, persiapan berbuka juga boleh. Oke. Jadi kita lagi ngomongin apa sih? Oh, ada kipas angin. Kipas angin ini punya ada tulisannya 40 watt 220 volt. Oke. Jadi kipas angin ini bekerja, ternyata dia bekerjanya tidak pada tegangan 220 volt, tapi hanya 110 volt. Maka daya kipas angin ini berapa sih? Nah, kita ada yang disebut daya. Sebenarnya daya atau power ini yang disebut dengan P ini punya rumus-rumus. Apa aja sih rumusnya? Ada yang ingat rumusnya apa aja? Bisa dibagi waktu, tegangan dikali arus. Oke, bisa usaha dibagi waktu, benar. Benar. Tapi biasanya kalau di listrik tuh lebih sering pakai yang potensial volt dikali arus. Iya, kayak gini. Dan di listrik itu sendiri kita tahu kalau V sama dengan I kali R. Jadi V ini kita bisa ubah jadi I kali R kali I, alias I kuadrat R. Dan I ini bisa disebut juga dengan voltage bagi R, ya kan? Jadi yang I ini kita bisa ganti jadi V kali V per R atau V kuadrat per R. Jadi dari sini, oke, Ici semangat. Kita bisa tahu kalau powernya sama dengan
V kuadrat per R. Kenapa sih kita pakai yang V kuadrat per R? Karena pertama, kita tahu ada V-nya di sini. Kita lagi berhubungan sama voltage. Jadi, antara kita pakai yang V kali I atau V dengan R. Lalu kenapa kita pakai yang V yang sama R nih? Karena kipas angin ini berapapun arusnya mungkin berbeda-beda yang dilewatin sesuai tegangannya. Tapi R-nya sendiri, hambatan di dalam kipas angin itu tetap sama. Sedangkan kalau kita pakai I itu bervariasi gitu. Besarnya, arusnya bervariasi sesuai dengan voltage-nya. Jadi kita pakai yang V kuadrat per R ya. Kita bandingin aja nih. Jadi R-nya sama. Jadi ibaratnya P1 sama dengan P1 kuadrat per P2 per P2 kuadrat. Kita pakai ini. P1-nya kita ada 40 watt per P2-nya yang kita cari. X, kita tulis saja P2 deh. P1 kuadratnya ada 220 kuadrat. Tulis gini aja. Per V2 kuadratnya ada 110 kuadrat. Oke, kita bisa coret ini. Cara coret 2 kali 2, 4. 4 bagi 40 ini jadi 10. Jadinya P2-nya adalah 10 watt. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalau bingung, wajar, tenang, kalau makanya tanyain aja. Atau dicerna dulu. Tadi kenapa Kak nggak boleh pakai I-nya? Karena I ini besarnya bervariasi gitu. Kalau R ini atau hambatan kipas angin ini besarnya sama. Sedangkan I ini bervariasi. Jadi kalau misalkan V-nya 220, nanti I-nya berapa? Tergantung voltage-nya. Tergantung beda potensialnya sama tergantung beda potensialnya. Sedangkan kalau hambatan ini tetap. Kalian pernah dengar istilah arus pendek gak sih? Arus pendek itu terjadi kalau kayak tegangannya terlalu tinggi, terus koslet, kayak arusnya tuh tiba-tiba jadi 0, sangat pendek, sampai tegangannya terus terlalu tinggi. Arus yang terlalu kencang gara-gara tegangannya terlalu rendah. Nah, ada juga kayak gitu. Jadi, ada hubungannya antara tegangan dengan arus. Jadi, kalau misalkan tegangannya rendah, biasanya arusnya tuh tinggi, atau tegangannya tinggi, arusnya rendah. Jadi kita nggak bisa pakai itu. Jadi kalau misalkan tegangannya berapa, nanti pasti berpengaruh. Sedangkan kita pengen pakai yang stabil gitu. Iya. Terus kalau kita lihat di sini juga nih, V sama dengan IR ini berbanding lurus, tapi di sini berbanding terbalik ya. Dalam kasus daya ini, memang dia berbanding terbalik. Oke. Makanya kita pakai hambatan, karena hambatannya si kipas angin ini tetap mau berapa arusnya, mau voltage-nya dia tetap hambatan kipas angin. Gitu. Makasih, paham insya nih. Ya. Oke. Ya udah jam 5:30. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat untuk selama-lamanya. Amin. 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 Makasih semua yang udah datang. Makasih semua yang udah datang. Dadah, sampai ketemu lagi insya Allah.